me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga masih baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya sudah selalu support channel ini dan juga kasih komennya. Terima kasih banyak. Dan ini saya tapping videonya tidak di kamar saya, tapi ini adalah office saya. Saya masih menunggu meeting dengan ya para bos lah ya. Itu masih 1,5 jam lagi. Jadi saya pikir saya bikin video ini aja untuk menemani malam minggu kalian. Siapa tahu ada manfaat, ada faedahnya yang bisa kalian ambil. Kalau enggak ya udahlah, untuk teman kalian di malam minggu aja ya. Dan kalau ada bunyi-bunyian ya mohon dimaklumi karena saya masih buka laptop kerja. Jadi setiap kali ada email masuk akan ada bunyi-bunyian. Oke. Hari ini atau kali ini saya akan bicara tentang toxic relationship. Karena di dalam bacaan tarot saya seringkali saya menyebutkan hal itu. Ya enggak? Kalau kalian sudah sekian lama mengikuti bacaan tarot saya, tentu kalian akan tahu beberapa kali saya bilang kalau toksik jangan diterusin. Kalau toksik tinggalin aja gitu ya. Tidak segampang bilangnya sih, tidak segampang ngomongnya gitu. Karena saya juga pernah mengalami berada dalam situasi toxic relationship dan saya tidak bisa keluar dari situ dengan banyak pertimbangan sampai akhirnya berlarut-larut dan itu akhirnya hanya seperti bom waktu aja. Jadi dipendam lama-lama ya meledak juga. Oke. Apa sih sebenarnya toxic relationship? Toxic itu kan artinya racun ya. Sebuah hubungan harusnya menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut maupun juga orang-orang sekitarnya yang terimbas. Jadi ikut senang, ikut bahagia melihat itu dan nggak selalu dicurhatin. Nangis-nangis bombay, ngadu tentang pasangannya gitu ya. Ciri-cirinya hubungan yang mulai tidak sehat ya. Udah sampai situ aja, definisinya jelas ya, udah ya. Terus saya kalau ngomong ngaco ya, nggak pakai skrip soalnya. Ngomong langsung aja ngomong gitu ya. Untuk relasi yang beracun atau toksik itu biasanya mempengaruhi ya baik mental juga, ada juga kadang-kadang kekerasannya bukan cuma ya kalau yang kelihatan kan yang dipukul seperti itu ya, itu kan kelihatan ya. Tapi toksik juga bisa terjadi secara verbal, cuma ngomong aja. Tapi walaupun ngomong itu sebenarnya racun karena omongan itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kadang-kadang kita juga tersugesti dengan omongan itu, akhirnya percaya deh, akhirnya nyakitin diri kita sendiri, akhirnya kita yang gak bahagia padahal sebenarnya karena pasangan kita toksik dan dia yang ngomong seperti itu ke kita gitu ya. Saya selalu bilang, walaupun kalian berpikir bahwa itu adalah twin flame, itu adalah soulmate, tapi kalau toxic ya nggak gitu ya. Buat saya sih obvious ya sekarang ya, sangat-sangat nyata kalau yang namanya hubungan itu toxic, itu nggak mungkin soulmate atau twin flame, nggak mungkin. Jadi jangan salah kaprah ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ciri-cirinya.
Baiklah, definisinya udah. Ciri-cirinya, sebenarnya kalau di Google sih banyak di situ. Ciri-cirinya tinggal lihat aja. Tapi kalau yang sesuai dengan pengalaman, ini kan sesuai dengan pengalaman aja ya kan ya. Yang toksik itu hubungan yang benar-benar nggak sehat, dimana salah satu atau keduanya itu saling membuli, saling menjatuhkan, saling jealous, saling overprotective, ya yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau kalian ngerasa pasangan kalian tuh contoh ya, kamu tuh gendut jelek tahu, itu udah toksik loh. Kelihatannya seperti mencoba memotivasi kita gitu supaya kita diet, supaya jadi langsing gitu. Tapi kan kata-katanya itu sangat-sangat membuli ya, sangat-sangat menyakitkan hati gitu. Padahal kan bisa dikatakan dengan lebih santuy, lebih soft. Kalau memang pasangan kita itu ingin kita diet karena misalnya kita terlalu gemuk menurut dia, dan katakan aja terus terang, gak usah pakai dibully kayak gitu. Bilang aja, yuk kita diet sama-sama, kayaknya kita udah mulai sesek nih bajunya, misalnya seperti itu. Atau ya udah beliin dong misalnya apa kek yang minuman diet kek, atau catering diet kek. Emang mahal, saya tahu catering diet itu bisa sampai jutaan harganya, saya tahu. Tapi kalau memang kalian ingin pasangan kalian terlihat langsing dan sehat, ya why not? Bawa dong ke dokter gizi, bawa dong ke tempat-tempat di mana dia bisa treatment. Kalau cuma ngomong doang apalagi itu jadi alasan untuk melirik yang lain, waduh. Jadi bulian-bulian seperti itu tuh bukan tanda sayang ya. Itu adalah tandanya kalian berada di sebuah hubungan yang toksik. Apalagi banyak sih yang seperti tadi saya bilang, jealousy, kecurigaan, kecemburuan yang tidak mendasar, itu juga toksik. Kemudian apalagi insecure, ya kan, dikit-dikit nanyain kamu di mana, sama siapa, lagi ngapain, dikit-dikit bilang yang aneh-aneh lah, kamu ini ya, kamu begini ya gitu. My God, apakah saya pernah berada di situ? Pernah. Pernah banget. Dan ciri-ciri orang yang toksik biasanya dia narsis ya. Dia sangat mengagungkan dirinya sendiri sampai nggak mikirin orang lain, nggak mikirin perasaan orang lain, nggak mikirin apakah kata-katanya itu menyinggung atau menyakiti. Cuma dia aja. Dia doang yang pantas mendapatkan yang terbaik. Hey, kita juga pantas loh mendapatkan yang terbaik. Terus memang si toksik itu yang terbaik untuk kita? Pikir lagi deh. Terus kenapa bilang umur saya udah segini Mbak Lucy, saya nggak mungkin lagi dapat pasangan? Yakin? Kalian nggak tahu sih cerita hidup saya. Saya kan pernah bilang umur saya berapa, ya kan? Umur tidak menghalangi kita untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar akhirnya jadi jodoh kita, akhirnya jadi soulmate kita, dan akhirnya benar-benar jadi pendamping hidup kita sampai menua bersama. Till the day do us apart. Sampai kematian yang memisahkan. Jadi jangan hanya karena umur, terus mumpung ada yang suka, Mbak Lucy, halo. Kalian tuh luar biasa loh, kalian itu cantik, kalian tuh ganteng, kalian itu baik. Jangan menurunkan nilai kalian sendiri, ya kan?
Yo, ada yang bilang, ya Mbak Lucy sih enak biar umur segitu tapi masih cantik. Saya mau kasih tahu sama kalian ya, banyak dari teman-teman saya bilang, ih, lo umur segitu masih cantik, dulu masih mudanya pasti jauh lebih cantik. Kalau saja kalian melihat foto masa muda saya, kalian pasti setuju dengan saya bahwa saya lebih cantik pada saat saya sudah tua. Kenapa? Karena waktu saya muda dulu saya berada di hubungan yang toksik. Sehingga itu tidak membuat saya bahagia. Butuh waktu bertahun-tahun buat saya, sekian lama. Belasan tahun, puluhan tahun untuk dapat menerima diri saya sendiri dan ngaca sambil bilang saya cantik walaupun dengan uban, walaupun dengan wrinkle nih di sudut-sudut mata udah banyak kerut-kerut juga di dahi, walaupun dengan kacamata, hidung pesek, muka tembem. Saya bisa menerima diri saya, butuh waktu lama karena selama masa muda saya berada di hubungan yang toksik, di mana saya direndahkan, saya dikecilkan, saya disepelekan, saya dihianati, saya disakiti, dan saya jadi merasa tidak pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Sehingga saya terima aja. Siapapun yang bilang cinta sama saya, kalau saya juga ada rasa sama dia, saya iyain. Tanpa saya berpikir dulu yang panjang. Akhirnya begitu menjalani, ternyata toksik, bolak-balik kayak gitu, bolak-balik toksik. Akhirnya ya udah, saya diam aja dulu, bersenang-senang dengan diri sendiri. Oke. Terus ya gini akhirnya jadi YouTuber. Bikin konten itu nggak pernah kepikiran sebelumnya. So, toxic relationship itu tidak akan membuat kalian lebih cantik atau lebih ganteng. Akan justru sebaliknya. Kalian akan nggak bahagia dan itu mempengaruhi penampilan kalian. Kalian jadi tidak bisa menerima diri sendiri. So, saya berharap kalian tidak berada di hubungan yang seperti itu ya. Karena benar-benar gak akan bikin bahagia loh. Oke, untuk kalian yang punya unek-unek atau cerita hidup yang ingin kalian ceritakan, saya akan mulai membuat satu segmen baru untuk malam minggu, bukan mulai minggu depan sih, mulai nantilah bulan depan, bulannya Libra bulan Oktober. Setiap Sabtu saya akan membacakan satu cerita curhatan kalian tentang hubungan kalian ya. Mau itu toksik atau apa, atau kalian gak yakin itu toksik dan kalian ingin mendapatkan mungkin opini dari saya atau saran dari saya, dan itu kalau tidak mau disebutkan namanya, saya tidak akan menyebutkan namanya. Terus rewardnya apa kalau yang terpilih dan saya bacakan di dalam segmen curhatan kamu. Saya kasih judul kayak gitu ya, curhatan kamu gitu ya, di setiap malam minggunya di bulan Oktober. Oke. Nah, di segmen tersebut nanti saya tulis ya di bawah ya email saya, silakan kirim ke situ cerita kalian. Nah, untuk yang dibacakan ceritanya, saya akan memberikan personal reading kepada kalian. Itu rewardnya ya, personal reading kalian. Jadi waktu saya bacakan di YouTube itu ya ada tarotnya juga sih, tapi
nggak secara terbuka gitu saya buka tarotnya, karena itu kan sama aja saya nyeritain dapur orang dong ya. Cerita hidup orang kan personal banget gitu kan, tapi mungkin bisa jadi bahan pembelajaran buat yang lain. Jadi akan saya omongin, akan saya bacakan curhatannya, walaupun namanya mungkin disamarkan ya, nggak bakalan asli saya sebutkan gitu, dengan saran-sarannya, dengan tarotnya juga. Tapi khusus untuk orang tersebut yang ceritanya sudah saya bacakan di YouTube, orang tersebut akan saya hubungi, saya minta nomor WhatsApp-nya, nanti akan saya telepon dan saya kasih personal reading khusus for free. Oke? For free, jadi nggak ada bayaran. Itu rewardnya untuk yang dibacain. Untuk satu kali video pasti saya hanya membacakan satu, dan itu akan berlangsung begitu terus selama ada segmen itu ya. So segmennya namanya curhatan kamu. Setuju nggak dengan segmen namanya seperti itu, curhatan kamu? Oke? Atau curhatan kamu dan tarot. Oke, apapun. Kayaknya segini aja. Saya akan lihat lagi ke belakang, ke tempat saya akan meeting, karena seperti yang tadi saya bilang, saya ini sebenarnya lagi nunggu meeting. Saya mau meeting tapi nunggu gitu. Jam pulang saya sih sebenarnya udah dari tadi harusnya, tapi karena harus meeting ya udah nggak apa-apa, ditunggu ya kan, nggak tiap hari juga seperti ini. So selamat malam minggu ya. Semoga kalian selalu berbahagia, itu harapan saya. Dan jangan lupa kirimkan curhatan kalian ke email. Saya tulis di bawah ya, luciaseptiana79@gmail.com. Dan yang terpilih nanti saya hubungi dan saya kasih personal reading khusus. Jadi tidak ditayangkan di YouTube. Yang ditayangkan di YouTube adalah ceritanya dan solusinya, dan dari sisi tarot seperti apa. Mulai kapan? Saya ulang, mulai Oktober minggu pertama. Coba saya lihat minggu pertama Oktober ya, Sabtu tanggal 2 Oktober itu minggu pertama. Jadi Sabtu pertama mulai itu. Apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, ya tergantung. Kalau nggak ada cerita yang dibacakan, masa saya maksa mau ceritain ceritanya siapa? Oke, mungkin sebulan 2 kali, mungkin setiap minggu, it's tergantung, it's depend ya. Dan yang saya bacakan walaupun namanya disamarkan, tapi dia berhak mendapatkan free personal reading. Dan itu dilakukan via telepon WhatsApp ya. Saya hubungi, kita janjian kapan bisanya, nanti langsung saya bukakan. Dan itu for free, tidak ada bayarannya. So untuk kalian tulis cerita kalian, dan please ceritanya harus asli ya, bukan fiksi ngarang-ngarang. Emangnya lagi membacakan cerpen. Dan yang saya tayangkan lah yang akan mendapatkan free personal reading. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga malam minggu kalian menyenangkan dengan orang-orang yang tercinta. Saya mau pergi buat meeting dengan para bos-bos itu. Malam minggu saya ternyata luar biasa ya. Meeting, Bo. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love.